Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrata Lydia Matilda Pakiraran, NIM D1B1201174 dari program studi S1 Farmasi Universitas Megareski. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Farmasetika Dasar. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, ada kalanya kita mengetahui apa itu farmasetika. Farmasetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat, meliputi pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan bahan obat-obatan, seperti seni peracikan obat, serta pembuatan sediaan farmasi menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperoleh tubuh atau bagian tubuh manusia. Yang berikut, penggolongan obat. Penggolongan obat terdiri atas 7. Yang pertama, menurut kegunaannya itu untuk menyembuhkan, untuk mencegah, dan untuk diagnosis. Yang kedua, menurut cara penggunaan obat terbagi atas 2, yaitu medicamentum ad usum internum atau pemakaian dalam, atau yang disebut dengan oral. Dia itu beretiket putih, ini yang disebut dengan etiket putih, dan medicamentum ad usum externum atau pemakaian luar, yaitu melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, optalmik, aurical, solution, dan gurgle beretiket biru. Ini yang disebut dengan etiket biru. Dan yang ketiga itu menurut cara kerjanya terbagi atas 2, yaitu lokal dan sistemik. Lokal itu obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal atau pemakaian luar, dan sistemik itu obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral atau bagian dalam. Yang keempat, menurut undang-undang ada terbagi atas 4, yaitu narkotik, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Nah, mungkin dari beberapa kita belum tahu apa itu obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Obat keras adalah semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena dengan bungkusan obat yang diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Ini dia lambang obat keras. Yang kedua itu obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam, dan diberi tanda peringatan awas obat keras, baca aturan pakai. Yang ketiga yaitu obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Penggolongan obat yang kelima itu ada menurut sumber obat, terbagi atas 5. Yang pertama, tumbuhan, flora, nabati, misalnya ada kina dan minyak jarak. Yang kedua itu hewan, fauna atau hayati, misalnya minyak ikan, Adepts lanae, dan sera. Yang ketiga itu ada mineral atau pertambangan, misalnya garam dapur, parafin, dan vaselin. Yang keempat itu sintesis atau tiruan atau buatan, misalnya itu ada kamfer sintesis dan vitamin C. Yang kelima itu ada mikroba, fungi, jamur, misalnya antibiotik, penisilin. Penggolongan obat yang keenam itu ada menurut bentuk sediaan obat, terbagi atas 4. Yang pertama bentuk padat, itu contohnya seperti serbuk, tablet, kapsul, kaplet, dan pil. Dan yang kedua itu ada bentuk setengah padat, contohnya salep, krim, pasta, dan gel. Terus bentuk ketiga itu ada cairan atau larutan, contohnya sirup dan obat tetes.
Yang keempat itu bentuk gas, contohnya itu ada aerosol dan spray. Nah, penggolongan obat yang ketujuh atau yang terakhir itu ada menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh, terbagi atas 3. Yang pertama, obat farmakodinamis, dan yang kedua itu obat kemoterapeutik, dan yang ketiga itu obat diagnostik. Yang berikut yaitu sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu terbagi atas 3. Yang pertama, sediaan padat, ada pulvis, pulveres, dan kapsul. Pulvis merupakan serbuk tidak terbagi, digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu serbuk tabur atau bedak. Pulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian dalam. Yang kedua itu ada pulveres, yaitu serbuk bagi. Adalah serbuk yang dibagi dalam bobot kurang lebih sama dan dibungkus menggunakan kertas perkamen atau bahan lain yang cocok. Yang ketiga itu ada kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras ataupun lunak. Sediaan farmasi yang kedua yaitu sediaan setengah padat. Sediaan setengah padat itu ada salep, krim, gel, dan pasta. Salep adalah sediaan berupa massa lembeki, mudah dioleskan, umumnya mengandung obat, dan digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit dan tidak berbau temik. Dan yang kedua itu ada krim. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air, tidak kurang dari 60%, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Yang ketiga yaitu gel. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Yang keempat atau yang terakhir itu pasta. Pasta adalah sediaan berupa massa lembeki yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang termasuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau dengan bahan dasar terbentuk. Sediaan farmasi yang ketiga yaitu sediaan cair atau larutan. Ada 2, yaitu obat tetes dan injeksi. Obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan. Nah, materi terakhir yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang kapsul secara mendalam. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, apa itu kapsul? Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus cangkang keras atau lunak yang dapat larut dan digunakan untuk pemakaian dalam. Ada 2 macam kapsul, yaitu kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak. Kapsul cangkang keras sendiri itu terdiri atas bagian wadah dan tutup yang terbuat dari metil selulosa, gelatin, dan pati atau bahan lain yang sesuai. Sedangkan kapsul cangkang lunak merupakan satu kesatuan berbentuk bulat atau silindris atau bulat telur yang dibuat dari gelatin. Nah, kapsul sendiri ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu bentuknya menarik dan praktis, cangkang kapsulnya tidak berasa, mudah ditelan dan cepat hancur, dan kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan zat tambahan. Sedangkan kerugian kapsul itu tidak bisa untuk zat yang menguap, tidak bisa untuk zat yang higroskopis, tidak bisa untuk zat-zat yang bereaksi, tidak bisa untuk balita, dan tidak bisa dibagi-bagi. Nah, yang berikut cara penyimpanan kapsul ada 4. Yang pertama, disimpan di ruangan yang dingin, kering, dan tidak lembab. Yang kedua, terbuat dari botol dan tertutup rapat. Yang ketiga, terbuat dari botol plastik. Dan yang terakhir itu terbuat dari aluminium foil. Nah, yang berikut cara penyajian kapsul ada 3. Yang pertama, dengan tangan, dilakukan dengan cara serbuk dibagi dahulu sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta. Kemudian tiap bagian serbuk tadi dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Cara yang kedua itu dengan alat bukan mesin, yaitu dilakukan dengan cara pertama buka bagian kapsul, lalu badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang pada bagian alat yang tidak bergerak tetap. Selanjutnya, taburkan serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul, lalu ratakan dengan bantuan kertas film, kemudian tutup kembali dengan cara
meratakan atau menggerakkan bagian alat yang bergerak. Yang ketiga yaitu dengan mesin. Nah, yang berikut ada persyaratan kapsul, yaitu keseragaman bobot, waktu hancur, keseragaman sediaan, dan uji disolusi. Nah, yang terakhir itu ada 8 ukuran cangkang kapsul. Ada ukuran 000, kapasitasnya itu 700 sampai 1000 mg, beratnya itu 1 gram, dan 00 itu kapasitasnya 500 sampai 700 mg, beratnya 0,6 gram. Nomor cangkang 0 itu kapasitasnya 300 sampai 500 mg, beratnya itu 0,5 gram. Nomor ukuran cangkang nomor 1 itu kapasitasnya 200 sampai 300 mg, beratnya 0,4 gram. Nomor cangkang 2 itu 150 sampai 200 mg, beratnya itu 0,25 gram. Nomor cangkang 3 itu kapasitasnya 100 sampai 150 mg, beratnya itu 0,2 gram. Cangkang kapsul 4 itu 50 sampai 100 mg, beratnya 0,15 gram. Dan yang terakhir itu ukuran cangkang kapsul nomor 5 itu kurang dari 50 mg, beratnya 0,1 gram. Sekian beberapa materi yang telah saya bawakan dari mata kuliah Farmasetika Dasar. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.